Perkenalkan, saya Lafla Lazuardi Mahmudi dari kelas Eksin dengan NIM 25020984481. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai e-agriculture. Berikut adalah rekomendasi kebutuhan Big Data Analysis untuk mendukung Smart Agriculture petani milenial. Yang pertama adalah analisis yang digunakan. Analisis yang digunakan adalah descriptive analysis. Descriptive analysis bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai kondisi saat ini seperti usia tanam, tingkat pH air, atau keberadaan hama atau penyakit. Kemudian ada predictive analysis, memproyeksikan kondisi masa depan berdasarkan pola data, seperti memprediksi kebutuhan pupuk berdasarkan usia tanaman atau kemungkinan serangan hama. Yang ketiga ada prospective analysis, memberikan rekomendasi tindakan seperti kapan menambah pupuk, menyesuaikan pH air, atau menyemprot pestisida. Yang kedua adalah tipe analisis yang digunakan. Yang pertama ada batch processing. Batch processing ini digunakan untuk menganalisis data historis, seperti evaluasi kebutuhan pupuk berdasarkan pola selama satu musim tanam. Yang kedua ada real-time streaming analytics, yaitu untuk memproses data sensor secara langsung, seperti mendeteksi pH air atau serangan hama dalam waktu nyata atau real time. Yang ketiga ada mode analisis yang dipilih. Di sini ada dua opsi, yang pertama yaitu cloud-based analysis, menggunakan solusi berbasis cloud untuk menyimpan dan memproses data besar dari sensor, drone, atau perangkat IoT karena fleksibel dan scalable. Yang kedua ada edge computing untuk analisis data di lokasi atau edge, misalnya pada sensor di ladang untuk mengurangi latensi respons. Soal nomor 4, data konektor yang cocok. Yang pertama adalah IoT platform seperti MQTT, Apache Kafka, atau AWS IoT Core untuk menghubungkan sensor, perangkat monitoring, dan pengontrol otomatis. Yang kedua ada database seperti Apache Cassandra atau MongoDB untuk menyimpan data semi terstruktur dari perangkat IoT. Kelima, teknik analisis yang dipakai. Yang pertama ada machine learning, yaitu menggunakan algoritma regresi untuk memprediksi kebutuhan pupuk berdasarkan usia tanam. Yang kedua ada algoritma klasifikasi, misalnya random forest untuk mendeteksi hama berdasarkan gambar tanaman. Selanjutnya teknik analisis clustering, yaitu untuk mengelompokkan tanaman berdasarkan usia, kondisi lingkungan, atau kebutuhan pupuk. Yang terakhir ada time series analysis, yaitu untuk memantau perubahan pH air setiap jam dan mendeteksi anomali. 6. Pola analisis yang cocok. Ada 3 pola analisis yang cocok digunakan untuk smart agriculture. Yang pertama ada pattern recognition untuk mendeteksi pola pH air yang tidak normal atau pola serangan hama berdasarkan data sensor atau kamera. Yang kedua ada anomaly detection untuk mendeteksi perubahan lingkungan yang drastis seperti kenaikan pH air secara tiba-tiba. Yang ketiga ada optimization models untuk menentukan jadwal dan jumlah pemberian pupuk atau mineral secara efisien. Kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan di atas yaitu sistem smart agriculture ini membutuhkan kombinasi teknologi big data dengan analisis prediktif dan perspektif berbasis cloud dan edge computing. Dengan memanfaatkan platform IoT dan algoritma machine learning, petani dapat memonitor, memprediksi, dan mengoptimalkan kondisi pertanian secara otomatis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Terima kasih.